Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadi sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi ala marriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-munazzahu anil jismiyah wal jihah wal zaman wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qaili fi kitabil Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ay yakuna khairan minhun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini, khatib menyeru kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Takwa dalam artian menjauhi segala larangan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya. Karena dengan ketakwaan, setiap persoalan hidup yang kita alami akan ada jalan keluarnya dan akan ada pula rezeki yang datang kepada kita tanpa disangka-sangka. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya, siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, beberapa hari ini kita di dunia pendidikan dihebohkan dengan berita dan kabar tentang perilaku bullying yang terjadi di pesantren dan di sekolah elit. Sebut saja peristiwa bullying di Binus International School yang melibatkan anak salah seorang public figure dan terakhir kasus kekerasan yang terjadi di salah satu pesantren di Kediri yang menyebabkan korban meninggal dunia. Tentunya berita ini membuat kita sedih dan prihatin karena akan menimbulkan citra negatif di mata masyarakat Indonesia pada umumnya. Namun perlu digarisbawahi oleh jamaah sekalian bahwa tindakan tersebut merupakan perilaku oknum dan tentu tidak semua pesantren-pesantren di Indonesia dapat disamaratakan kondisinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari peristiwa tersebut kita seharusnya perlu sadar bahwa bukan hanya di pesantren tindakan bullying ada. Ia bahkan terjadi di berbagai tempat dan institusi di negeri kita, baik institusi pendidikan, perkantoran, dan yang lainnya. Hal tersebut membuat kita terenyuh ketika mendapati bahwa tindakan-tindakan bullying yang terjadi di negeri kita merupakan cerminan dari perilaku masyarakat kita sendiri. Itulah yang telah hilang dari diri kita, yaitu akhlak. Jelas bagi kita, tindakan bullying ataupun perundungan yang menyentak alam sadar kita bukan saja dampak psikologis yang diakibatkan, bahkan hingga menghilangkan nyawa. Berapa banyak korban yang psikologisnya terdampak akibat tindakan bullying. Hal tersebut tentunya dapat merusak masa depan si korban. Bagaimana tidak, pasca menerima tindakan bullying, ia akan merasakan trauma dan depresi. Lebih-lebih apabila tidak ada orang di sekitarnya yang peduli. Bullying sendiri adalah perilaku agresif yang melibatkan berbagai perilaku, baik berupa kekerasan fisik seperti memukul, menampar, memalak, menendang, dan membuat gerakan kasar lainnya, atau kekerasan verbal seperti menghina, memanggil dengan panggilan buruk, menebar gosip, menuduh, dan sebagainya. Maupun psikologis seperti mengucilkan, menatap sinis, mempermalukan di depan umum, dan sebagainya. Umumnya oleh yang lebih senior, lebih kuat, dan berstatus sosial lebih tinggi daripada korban bullying. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran setidaknya ada 3 istilah yang masuk kategori bullying. Ketiganya bukanlah cerminan dari sifat seseorang yang beriman kepada Allah dan sudah
barang pasti ketiga hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah pertama adalah istihza, artinya adalah mengolok-olok. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Artinya, dan bila berjumpa dengan orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah mengolok-olok. Quran Surah Al-Baqarah ayat 14. Istilah yang kedua adalah sahar, yaitu merendahkan dan mengejek. Hal ini pernah disebutkan Al-Quran ketika menyinggung umat Nabi Nuh yang mengejek Nabi Nuh ketika hendak membuat bahtera. Dalam surat Hud ayat 38 disebutkan, mulailah Nuh membuat bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Quran Surat Hud ayat 38. Istilah ketiga adalah talmiz, saling mencela. Disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketiga jenis tindakan bullying sebagaimana di atas, yaitu mengejek, mengolok-olok, memanggil dengan julukan yang tidak baik, bahkan hingga menyakiti fisik, sangat tidak diperbolehkan. Apalagi bagi kita seorang orang-orang Islam. Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita pernah bersabda, al-muslimuna man salam al-muslimuna minal lisani wa yadih. Artinya, seorang disebut muslim adalah manakala orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Tegas sekali hadis yang disebutkan tadi mengajak kita supaya menjaga ucapan, jangan sampai kata-kata yang kita keluarkan dapat menyakiti orang lain. Juga kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjaga tindakan kita, jangan sampai menyakiti fisik orang lain. Bahkan apabila ada yang berbuat salah di sekitar kita seenaknya saja menghakimi orang tersebut. Terlebih hal ini kerap terjadi pada orang yang merasa lebih senior. Padahal Nabi SAW menegaskan dalam sabdanya, bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang yang dituakan di antara kami. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya kita menghindari tindakan bullying. Hendaknya yang besar menyayangi yang kecil, mengayomi, mengajari kebaikan dan menegur dengan baik jika melakukan kesalahan. Sebaliknya, sebagai timbal balik, yang kecil pun menghormati yang besar, yang lebih senior, yang patut dihormati dan dijadikan teladan. Tidak mengolok-olok satu sama lain, mencela atau menyebut orang lain dengan sebutan yang jelek. Apabila hal ini sudah menjadi kesadaran di tengah masyarakat kita, niscaya hidup kita akan damai dan tidak ada bullying di antara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi bil ihsani illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ayuhan nas
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والكورونا والزلازل ومهان وسوء فتن ومهان ما ذرها منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.